Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1667. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pemimpin Sekte Linglong, dia menyeka darah dari sudut mulut Master Papillon Tianji. Jejak kesusahan melintas jauh di matanya dan kemudian berbalik untuk melihat leluhur iblis abis. Kurang ajar, kamu berani menyentuh laki-lakiku, kata pemimpin Sekte Linglong. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dalam sekejap kekosongan seluruh alam semesta awal mendidih dan kekuatan yang mewakili napas segala sesuatu menyebar ke seluruh langit dan bumi. Siapa yang mulia? Kata leluhur iblis abis. Dia memandang Master Sekte Linglong dengan serius. Pada saat ini dia merasakan aura ancaman yang kuat dari tubuh Master Sekte Linglong. Siapa aku? Sekte ini adalah pemimpin Sekte Ilahi Linglong di domain ke-13 selatan di alam semesta kosmik. Kamu, seekor semut di alam semesta asli, berani menyentuh orang-orang sekte ini, mencari kematian, kata Master Sekte Linglong. Setelah dia mengatakan itu, seluruh sosoknya tiba-tiba menghilang. Dan saat berikutnya, cahaya pelangi warna-warni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar leluhur iblis abis. Cahaya pelangi ini melesat ke arahnya dengan secepat kilat, benar-benar melelehkan energi iblis dan dunia bawah di tubuhnya. Kekuatan ini mungkinkah melampaui level kedua? Kata leluhur iblis abis. Dia terkejut. Jejak keganasan melintas di wajahnya dan esensi di tubuhnya terbakar dalam sekejap. Duar. Seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat menjulang tinggi dan dia benar-benar menahan serangan pemimpin Sekte Linglong. Pada saat yang sama dia mengangkat tangannya yang besar lalu berteriak dengan marah. Pinjamkan aku kekuatan dunia bawah. Ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah adalah proyeksi. Kemudian mereka membangkitkan aliran energi dunia bawah yang menakjubkan. Energi dunia bawah yang besar bergabung ke dalam tubuh leluhur iblis abis dalam sekejap, dan aturan yang mewakili kematian melonjak ke seluruh tubuhnya. Duar. Serangan Master Sekte Linglong menimpa leluhur iblis abis, membuatnya terbang menjauh dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, tubuh fisik leluhur iblis abis pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, energi gelap di tubuh leluhur iblis abis juga mencegah cahaya ilahi Linglong dari Master Sekte Linglong untuk menyerang tubuhnya. Ini, wajah Master Sekte Linglong sedikit berubah dan napas dunia bawah ini benar-benar dapat menghentikan serangannya. Transendensi puncak tingkat pertama. Mata pemimpin Sekte Linglong menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa di alam semesta awal yang kecil ini akan ada ahli transendensi puncak tingkat 1. Yang mulia belum mencapai transendensi tingkat kedua, jadi saya terkejut, kata iblis abis. Dia menghela napas lega. Baru saja dia hampir mengira bahwa Master Sekte Linglong adalah ahli transendensi tingkat kedua. Perlu dicatat bahwa ahli transendensi tingkat kedua lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ahli transendensi tingkat pertama. Bahkan dengan bakatnya yang menantang langit, sangat sulit untuk bertarung melampaui ahli transendensi tingkat kedua dan hampir tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada orang sejenis itu di dunia ini. Untungnya, meskipun Master Sekte Linglong ini mengandung jejak kekuatan segala sesuatu, tapi dia sebenarnya belum benar-benar memasuki ranah transendensi tingkat kedua, tetapi itu hanya menyentuh sedikit jejak. Bahkan jika kamu tidak memiliki ahli transendensi tingkat kedua, membunuhmu bagiku cukup mudah, kata pemimpin Sekte Linglong. Dia menus dingin. Sebagai seorang pemimpin Sekte Linglong, dirinya tidak dapat mencapai transendensi kecil dari alam semesta asli. Itu tidak mungkin. Dalam sekejap dirinya bertarung dengan leluhur iblis abis. Harus dikatakan bahwa kekuatan Master Sekte Linglong sangatlah mencengangkan dan dia hampir dapat mengalahkan leluhur iblis abis. Namun jika dia ingin membunuh leluhur iblis abis di sini, itu mungkin sangat sulit dan bahkan mungkin tidak mungkin dalam waktu yang singkat.
Dan ketika Master Sekte Linglong juga leluhur habis-habis bertarung dengan gila-gilaan. Scene berpindah saat ini di 13 wilayah selatan di benua kegelapan, Duar. Seluruh benua gelap meraung dengan keras dan sumber kegelapan yang tak ada habisnya dan cepat bergabung ke dalam tubuh Sangguan Wan Er. Itu sepenuhnya menyatu dengan Sangguan Wan Er. Apakah ini asal mula kegelapan? Kata Sangguan Wan Er. Dia tersenyum lembut dan melihat ke samping, yang mana ada Qin Chen. Chen, saya telah mengendalikan asal-usul benua gelap ini dan dapat membuka jalan menuju alam semesta asli kapan saja, kata Sangguan Wan Er. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk dengan sedikit kelembutan muncul di matanya. Dirinya tidak tahu seperti apa alam semesta awal sekarang, dan apa yang terjadi di sana, dan apakah semua orang baik-baik saja. Dirinya menoleh untuk melihat ke arah Si Kongjian. Si Kongjian, pimpin jalan dan bawa kami ke jalan di mana kamu memasuki benua Heiyu di alam semesta asli. Ayo, segera berangkat. Saat itu, ketika benua hitam mengimpasi alam semesta asli, sebuah bagian telah dibuka yang menghubungkan benua Heiyu dengan dunia iblis. Sekarang, jika Anda ingin kembali ke alam semesta asli, tidak diragukan lagi cara tercepat untuk melewati bagian itu dan menghemat banyak usaha. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah bahwa lorong itu tidak kuat dan tidak dapat menampung begitu banyak orang kuat secara sekaligus. Tetapi dengan keadaan ruang Qin Chen saat ini, mungkin bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Ya, baik, kata Si Kongjian. Dia mengangguk, lalu memandang Nona Si Kong Anyun. Anyun, saya akan memimpin jalan. Anda bisa menjelaskannya kepada Tuan An di jalan nanti. Setelah mengatakan itu, sebelum Qin Chen dapat berbicara, tubuh Si Kongjian bergoyang dan dia sudah terbang ke depan. Sementara Tuan Suci Lin Yuan dan yang lainnya juga terbang ke depan. Sementara Nona Si Kong Anyun mendatangi Qin Chen dengan rasa takut-takut dan malu-malu. Tuan muda, pada saat ini, mengingat apa yang terjadi di alam iblis benua Heiyu waktu itu, dirinya masih merasakan perasaan seperti mimpi meskipun sudah lama sekali. Sementara di samping, mata Tuan Istana Anyo membelalak. Sial, apa maksud orang-orang dari benua gelap ini? Nona Si Kong Anyun gemetar di saat dia ditatap oleh penguasa Istana Anyo dengan sikap acuh tak acuh. Hanya aura tak kasat mata yang membuatnya merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Qin Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah Tuan Istana Anyo. Seketika wajah Tuan Istana Anyo membeku dan buru-buru menahan napas. Nona Si Kong Anyun buru-buru berkata, jangan khawatir, semuanya. Saya adalah pelayan Tuan muda di benua Heiyu. Sekarang di benua hitam, saya hanya melakukan yang terbaik untuk menemani Tuan muda dan menjelaskan. Tidak ada maksud lain. Sebagai Tuan muda suci, Anyun, orang suci yang sangat tinggi di atas yang lain, tidak berani membuat kesalahan apapun di depan orang-orang kuat seperti Qin Chen. Terlebih lagi, Sangguan Wan Er dan yang lainnya juga ada di sini sekarang. Dirinya terlihat seperti wanita tua muda, jadi wajar saja dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Dengan situasinya saat ini, bagaimana dia bisa menjadi layak untuk menjadi pasangan Tuan muda Qin? Selama Tuan muda Qin bisa bersikap baik kepadanya, maka dia akan puas. Qin Chen melirik Nona Si Kong Anyun dan menghela napas pelan. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui niat dari Si Kongjian? Kini nasib klan kegelapan sepenuhnya ada di tangannya, dan Nona Si Kong Anyun telah menjadi pembantunya selama beberapa waktu di benua Heiyu. Tentunya Si Kongjian ingin Nona Si Kong Anyun memiliki hubungan yang baik dengan dirinya. Dia bahkan ingin memihak Nona Si Kong Anyun. Meskipun pihak lain hanyalah salah satu pelayannya dalam hal gelar, di beberapa tempat ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah pelayan di kamar yang sama. Tapi apakah aku akan menjadi orang seperti itu? Itu hanyalah omong kosong. Kamu yang memimpin, kata Qin Chen dengan lembut. Ya baik Tuan muda, kata Nona Si Kong Anyun. Dia buru-buru memimpin jalan untuk semua orang dan mereka terbang ke depan. Qin Chen berbalik dan memegang tangan Chen Sisi seraya berkata dengan lembut, ayo pergi. Chen Sisi pun tersenyum dan terbang bersama Qin Chen. Hari ini, Qin Chen tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin kembali ke alam semesta asli secepat mungkin, lalu pergi ke dunia bawah dan menyembuhkan luka Chen Sisi. Dengan kecepatan Qin Chen bahkan melintasi seluruh benua hitam tidak akan memakan banyak waktu.
Hanya setengah jam kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di kehampaan di benua hitam. Segera setelah dia berhenti, si Kongjian memperkenalkan. Tuan An, saat itu kita turun ke alam semesta asli dari sini. Namun bagian ini sangat lemah saat itu, dan asal mula alam semesta asli akan memiliki ketahanan yang kuat terhadap pengaruh eksternal. Dengan kekuatan perlawanan, kita mungkin dapat dengan mudah masuk tanpa melepaskan diri. Tetapi jika begitu banyak orang kuat yang transenden masuk, saya khawatir saluran tersebut akan runtuh seketika. Mendengar penjelasan dari si Kongjian, Qin Chen mengangguk dan mengerti. Nona si Kong Anyun telah menyampaikan berita ini kepadanya di dalam perjalanan. Wan datang dan buka lorongnya, kata Qin Chen. Segera sang Wan Wander mengangguk dan mengaktifkan sumber di tubuhnya, lalu dengan keras. Kekuasaan tertinggi seluruh benua gelap berkumpul satu demi satu, dan pusaran luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan di depan, dan pusaran luar gelap terus semakin dalam, masuk menuju ke kehampaan yang tidak diketahui. Meskipun lorong ini sangat panjang dan tak terduga, namun saat dibuka, Qin Chen segera merasakan napas bersahabat datang dari ujung lorong yang jauh, dan itu adalah napas alam semesta aslinya. Semuanya, ayo pergi, kata Qin Chen. Dia memberi perintah, dan seketika sekelompok orang memasuki alam semesta awal dan menghilang dalam sekejap. Melihat Qin Chen dan yang lainnya menghilang ke dalam lorong, si Kongjian dan yang lainnya merasa tersesat. Dia melirik ke arah Nona si Kong Anyun dan menghela napas. Anyun, jika kamu melewatkan sesuatu, kamu benar-benar melewatkannya. Nona si Kong Anyun hanya menunduk dan tetap diam. Mungkin saat itu di benua Heiyu dia masih memiliki kemungkinan untuk bisa bersama Qin Chen, tetapi sekarang kesenjangan antara dirinya dan Qin Chen telah terlalu jauh. Itu menjadi kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Sementara saat ini di saluran luar angkasa, Qin Chen memimpin semua orang untuk terbang dengan cepat. Sepanjang jalan, Qin Chen terus mendesak aturan ruang untuk memperkuat jalur tersebut. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan aura begitu banyak dari mereka. Kita masih punya waktu setengah jam untuk pergi ke alam semesta awal, kata Qin Chen. Dia merasakan aura familiar di akhir lorong dan berkata dalam hati, jika bukan untuk tujuan mengkonsolidasikan kekosongan dan mencegahnya runtuh, dengan kecepatan Qin Chen mereka mungkin bisa turun ke alam semesta asli dalam hitungan detik. Namun kini hal itu hanya bisa terwujud sedikit demi sedikit. Dan ketika Qin Chen juga yang lainnya bergegas ke alam semesta asli, kita kembali lagi ke alam semesta asli saat ini. Duar, duar. Raungan yang menakjubkan bergema dan leluhur iblis abis terbang mundur. Seluruh tubuh energi iblisnya hancur. Celah langsung muncul di dadanya dan tubuhnya hampir roboh karena pukulan. Xiao Supreme, apakah kamu masih berbicara tentang etika bela diri? Leluhur iblis abis memantapkan tubuhnya dan melihat ketiga orang yang mengelilinginya, yaitu Xiao Supreme, Master Papillon Tianji, dan Master Sekte Linglong. Ketiga orang ini tidak bisa saling mengalahkan, tetapi jika mereka bertiga bersatu, maka leluhur iblis abis dalam kesulitan. Master Papillon Tianji mencibir, leluhur iblis abis, etika bela diri macam apa yang aku perlukan untuk menghadapi orang seperti Anda? Mengapa Anda tidak berbicara tentang etika bela diri ketika Anda malah berkolusi dengan klan kegelapan? Naik dan hancurkan dia. Penguasa Papillon Tianji mencibir, dia maju selangkah dan boom, sungai takdir yang luas muncul di hadapannya. Penguasa Papillon Tianji meraih sungai takdir dan menyerang leluhur iblis abis. Gerakannya terbuka lebar dan tertutup. Sementara di samping, tubuh Xiao Supreme bergoyang dan bergerak seketika. Duar. Pagoda Huang Tian diaktifkan. Pagoda Huang Tian meledak menjadi cahaya berkabut. Energi kekacauan yang tak ada bisa melonjak ke langit. Gumpalan-gumpalan untayan seperti gelombang tak berujung dengan gadas bergerak menuju ke leluhur iblis abis. Adapun pemimpin Sekte Linglong, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan sinar cahaya warna-warni menyelimuti segala arah seperti bilah-bilah tajam menusuk dengan ganas ke arah leluhur iblis abis. Duar. Darah yang tak terhitung jumlahnya seketika muncrat dari tubuh leluhur iblis abis secara instan, lalu dibakar di kehampaan. Oke, ambil kesempatan ini untuk membunuh orang ini, kata Master Papillon Tianji. Dia meningkatkan serangannya. Dia menari dengan liar di sungai takdir. Duar-duar. Terus menghantam, sangat bersemangat.
Setelah mengetahui bahwa pemimpin sekte Linglong tidak dapat mengalahkan leluhur iblis abis dalam waktu singkat, Master Papillon Tianji dan Xiao Supreme juga mengambil tindakan secara langsung. Ketiga orang kuat di ranah transenden bergabung dan segera membuat leluhur iblis abis mundur dan mundur, tidak mampu mengalahkan mereka bertiga. "Sial, kamu yang memaksaku melakukan ini," kata iblis abis. Ketika dirinya hendak dipukuli sampai mati oleh ketiga ahli transenden itu, dirinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas. Lalu dengan keras, kristal tengkorak hitam keluar dari tubuhnya, melayang di langit dan bumi, berdengung. Di saat kristal tengkorak muncul, napas kematian memenuhi udara yang membuat takut semua makhluk di alam semesta asli. Seluruh alam semesta asli akan berubah menjadi dunia bawah sedikit demi sedikit. Apakah ada yang salah dengan alam semesta awal ini? Alam semesta dimensional tidak dapat lahir dari alam semesta awal yang biasa. Ada keterkejutan di dalam suara Master Sekte Tianji. Sayang sekali bagaimana kita bisa menghentikan kekuatan magis leluhur ini hanya dengan dimensi awal alam semesta. Konyol. Dalam sekejap, aura kematian leluhur dunia bawah 10.000 tulang seketika menembus langsung ke dalam kehampaan tak berujung dan menyapu langsung menuju alam semesta awal. Sekarang, di alam semesta gelap dengan keras, ketiga Xiao Supreme baru saja jatuh dari pusaran air hitam. Ketika aura kematian yang tak terlihat di kehampaan di belakang mereka mengejar mereka. Sial, bahkan alam semesta yang gelap ini tidak bisa menghentikan penetrasi aura orang ini. Wajah Master Papillon Tianji pucat, dia tahu bahwa mereka telah menabrak tembok bata yang keras kali ini. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah leluhur iblis abis pergi ke dunia bawah, dia akan berlindung kepada ahli kuat yang ada di dunia bawah. Hanya sedikit aura dari orang ini yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka bertiga. Kalian bertiga, kekuatan orang ini dengan cepat merembes ke dalam. Penghalang alam semesta yang gelap tidak bisa menghentikan napas orang ini sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Master Sekte Tianji berkata dengan cemas. "Linglong, maafkan aku, akulah yang telah menimbulkan masalah bagimu," kata Tuan Papillon Tianji. Dia memandang Tuan Linglong, merasa pahit di hatinya. Master Sekte Linglong memandang penguasa Papillon Tianji dan berkata dengan lembut, "Tianji, mengapa kamu dan aku begitu banyak berbicara? Tidak perlu takut kematian, ayo kita lawan bersama. Sebagai ahli kuat dari dunia bawah, orang ini tidak boleh bertindak tidak bermoral di laut kosmik. Kita melawan dengan putus asa, mungkin masih ada secercah harapan." Tuan Papillon Tianji tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika mendengar ini, dia tahu bahwa ini hanyalah angan-angan dari Master Sekte Linglong. Jadi bagaimana jika pihak lain ditekan oleh aturan lautan alam semesta? Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tetap tidak akan menjadi lawan dari leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Karena mereka berdua sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat ini, kekosongan alam semesta di belakang ketiga orang itu langsung hancur, dan napas kematian mengejar mereka dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, seluruh alam semesta yang gelap mulai secara bertahap berubah menjadi dunia bawah. "Hentikan invasi leluhur tulang 10.000. Ikuti aku tahu tempat di mana aku mungkin bisa bertahan hidup," kata Xiao Supreme. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Mendengar itu, semua orang pun terkejut. Apakah masih ada tempat untuk bisa bertahan hidup di alam semesta asli ini? Di mana itu? "Ikuti aku," kata Xiao Supreme. Dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak, dan tubuhnya langsung bergoyang. Dia terbang dengan liar. Master Papillon Tianji dan yang lainnya buru-buru mengikuti. 4 sosok dengan cepat terbang di kehampaan. Di belakang mereka aura kematian dari leluhur 10.000 tulang dunia bawah dengan gila-gilaan menembus dan dengan cepat mendekati keempat orang itu. Pergi ke galaksi neraka. Penguasa alam semesta gelap tiba-tiba berteriak rendah. Dia sangat akrab dengan alam semesta gelap dan bahkan bisa terbang langsung melalui kehampaan alam semesta gelap. Dia segera memimpin Xiao Supreme dan yang lainnya untuk menuju ke galaksi neraka di asal langit alam semesta gelap. Di bawah, aura kematian menyapu seperti tirai langit dan tiba-tiba memasuki galaksi neraka. Duar, kedua kekuatan itu bertabrakan dan air di galaksi neraka pun langsung mendidih, seolah-olah menggulung gelombang liar. Namun yang mengejutkan Xiao Supreme dan yang lainnya adalah setelah memasuki galaksi neraka, energi kematian yang selama ini benar-benar kuat nampak tidak dapat mengubah galaksi neraka.
Hah, sungai ini sebenarnya memiliki aura dunia bawah. Sungai macam apa ini? Kenapa muncul di alam semesta awal? Kata leluhur tulang 10.000. Dirinya saat ini samar-samar merasa bahwa alam semesta awal ini tampak agak tidak biasa. Namun dirinya tidak terlalu berpikir banyak. Aura kematian yang tak ada habisnya seketika mengejar Xiaowen Supreme dan yang lainnya. Butuh waktu lama, tetapi dia gagal untuk menangkap Xiaowen Supreme dan yang lainnya. Namun dia tidak menyerah karena dirinya tahu betul bahwa selama dia dapat menangkap tiga ahli transendensi itu, maka seluruh alam semesta awal ini akan menjadi miliknya. Tes.